Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada kelompok kami. Kami dari kelas A18 kelompok 13 akan memaparkan materi kami yang berjudul pemeriksaan alfa-fatoprotein. Baiklah, sebelum saya masuk ke dalam pemeriksaan alfa-fatoprotein, saya akan menjelaskan tentang definisi alfa-fatoprotein. Alfa-fatoprotein atau AVP adalah protein yang diproduksi oleh hati dan kantung telur pada janin selama proses kehamilan. Setelah melahirkan, tingkat AVP dalam darah akan menurun. AVP tidak memiliki fungsi spesifik pada tubuh orang dewasa, pada pria, wanita, dan anak-anak. AVP dalam darah dapat menunjukkan adanya beberapa jenis kanker, terutama kanker testis, ovarium, perut, pankreas, atau hati. Tingginya kadar AVP juga dapat ditemukan pada pengidap limfoma, tumor otak, dan kanker sel ginjal. Selanjutnya ada beberapa tes AVP yang dilakukan. Yang pertama, untuk pemeriksaan kecacatan otak dan tulang pada janin dalam tubuh wanita yang sedang hamil. Yang kedua, pemantauan perkembangan janin dari ibu yang mengidap Down syndrome. Yang ketiga, mendeteksi jenis kanker tertentu. Yang keempat, mengevaluasi efektivitas pengobatan kanker yang sedang dijalani. Dan yang kelima, mendeteksi kanker hati atau yang biasa disebut dengan hepatoma pada orang yang mengidap sirosis atau hepatitis B kronis. Adapun jenis AVP terbagi menjadi dua, yaitu AVP pada kehamilan dan AVP pada kanker. Apa itu AVP pada kehamilan? Yaitu protein ini mulai terbentuk pada plasma saat janin atau fetus berusia 4 minggu dan dihasilkan paling banyak pada usia mencapai 12-16 minggu. Yang kedua, kadar AVP pada kanker, yaitu pada pasien penderita kanker testis, pankreas, hati, ovarium, dan saluran empedu. Kadar AVP di dalam tubuh pasien selain kanker atau tumor pada kadar AVP yang meningkat pada darah juga dapat disebabkan oleh penyakit infeksi virus hepatitis atau sirosis hati. Adapun proses pemeriksaan alfa-fetoprotein yaitu dengan mengambil sampel darah sebagai sampel tes alfa-fetoprotein, di mana pengambilan darah dilakukan di dalam laboratorium diagnostik sesuai dengan prosedur rawat jalan. Biasanya prosedur rawat jalan hanya memakan waktu beberapa menit dan tidak menimbulkan rasa yang sakit. Setelah proses pemeriksaan alfa-fetoprotein masuk ke tahap proses pemeriksaan alfa-fetoprotein, di mana di sini dilihat yang pertama itu mempersiapkan sampel. Sampel yang digunakan yaitu serum atau plasma dengan minimal 0,5 mili. Terus yang kedua yaitu persiapan pasien, di mana di sini persiapan pasien tidak memerlukan persiapan yang khusus. Yang ketiga yaitu nilai normal. Dilihat dari nilai normal, pemeriksaan alfa-fetoprotein mempunyai nilai normal 10 sampai 15 mikron G per L. Terus yang keempat yaitu kondisi sampel. Di sini kondisi sampel dilihat dari stabilitas sampel, refrigerat 7 hari sampel, dan bekunya sampel 90 hari. Terus yang kelima yaitu metode apa yang digunakan pada proses pemeriksaan alfa-fetoprotein. Pada proses pemeriksaan alfa-fetoprotein, metode yang digunakan yaitu immunoenzymatic assay. Adapun prinsip dari pemeriksaan alfa-fetoprotein,
yaitu chemiluminescence substrat Lumipos 530 ditambahkan pada reaksi. Kemudian cahaya yang dihasilkan dari reaksi akan diukur dengan imunometer. Lalu pembacaan hasil, di mana pembacaan hasil yaitu sebanding dengan jumlah AVP dalam spesimen. Kita akan membahas tentang interpretasi hasil dari APV atau bisa disebut juga dengan alpha fotoprotein. Yang pertama, nilai normal alpha fotoprotein sendiri yaitu 10 Ng per mili. Yang kedua, kenaikan sedang sampai 500 Ng per mili biasanya terjadi pada penderita hepatitis kronik. Sedangkan kadar di atas 500 Ng per mili hanya terjadi pada kanker hati, kanker testi, dan proses penyebaran kanker yang telah mencapai hati. Kemudian, kita akan membahas arti dari nilai kadar APV tersendiri. Yang pertama, peningkatan APV dapat mengidentifikasi adanya kanker, umumnya pada hati, ovarium, testi, dan lain-lain. Akan tetapi, peningkatan APV ini juga dapat disebabkan oleh kanker perut, usus, paru-paru, payudara, dan limfoma. Adapun hal-hal yang mempengaruhi hasil tes, yang pertama yaitu kontaminasi dari darah fetus yang biasanya terjadi saat amoniokentesis. Yang kedua yaitu perokok, yang ketiga gestasional diabetes, yang keempat menggunakan tes radioaktif dalam 2 minggu terakhir.